Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 14 Pro versus iPhone 13. Mana sih yang lebih layak kalian beli dan kira-kira kameranya lebih bagus yang mana? Untuk mengetahuinya, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone 13 nih. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan iPhone 14 Pro. Kedua iPhone ini memang beda generasi, hanya 1 tahun generasinya, serinya 13-14. Untuk iPhone 13 sendiri sebenarnya udah gue pernah bahas di video sebelumnya, dan udah gue buat juga versus sama iPhone 14. Begitu pula dengan iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro juga udah gue pernah bahas, bahkan 14 Pro udah gue bahas juga versus 15 Pro nya. Tapi kali ini akan gue bahas antara iPhone 13 dengan 14 Pro. Kira-kira lebih baik mana untuk dibelinya? Tapi sebelum gue kasih pendapat gue terkait mana yang lebih layak dibeli, rasanya gue harus kasih tahu dulu spesifikasi terlebih dahulu. Mulai dari varian warna. Untuk varian warna antara kedua iPhone ini justru lebih banyak kan varian warna iPhone 13. Karena iPhone 13 memiliki 6 warna, yaitu warna midnight yang ada sama gue ini, warna silver, pink, green, blue, dan warna red. Berbeda dengan 14 Pro yang hanya memiliki 4 warna yang sama gue, warna black. Ada juga warna deep purple, warna gold, dan warna silver. Jadi untuk varian warna, kalau kalian memang yang suka iPhone-nya full color atau menyesuaikan dengan kesukaan warna kalian, iPhone 13 bisa jadi solusinya. Ya, kedua iPhone ini sama-sama memiliki ukuran 6,1 inch, tetapi ada perbedaan. Kalian bisa lihat di paling atasnya, bener banget, iPhone 13 masih menggunakan notch, tidak dengan iPhone 14 Pro yang sudah dibekali dengan teknologi Dynamic Island. Meskipun sama-sama memiliki 6,1 inch, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan sekali antara kedua iPhone ini. Kenapa gue katakan seperti itu? Ya karena tadi seperti udah gue katakan, pertama terkait Dynamic Island, iPhone 14 Pro sudah menggunakan Dynamic Island, tetapi berbeda sekali dengan iPhone 13 yang masih menggunakan notch di layarnya. Tentunya adanya 120Hz ProMotion pada iPhone 14 Pro, tidak dengan iPhone 13, dan ini yang paling signifikan sekali, yaitu Always On Display yang ada pada 14 Pro ya. Jadi di iPhone 13 tidak ada Always On Display. Gimana orang iPhone 14 base model aja nggak ada Always On Display, apalagi iPhone 13. Lalu untuk ukuran, menurut gua body bezel segala macem, iPhone 13 ini masih menggunakan aluminium atau aluminium, berbeda dengan iPhone 14 Pro yang sudah menggunakan stainless steel. Tetapi sebenarnya secara grip di tangan kita gitu ya, sama-sama enak kok menurut gue ya, sama-sama nyaman untuk kita gunakan untuk sehari-hari. Dilengkapi juga dengan sertifikasi ketahanan air di IP68 untuk kedua iPhone ini. Jadi seharusnya kedua iPhone ini aman-aman aja. Kalau misalkan teman-teman gak sengaja kena air atau kecemplung apapun itu, harusnya sih baik-baik aja kalau memang kedua iPhone-nya atau iPhone tersebut belum dibongkar. Selanjutnya ini adalah perbedaan yang paling signifikan, yaitu terkait chipset. Ya, iPhone 14 Pro menggunakan A16 Bionic, berbeda dengan iPhone 13 yang masih menggunakan chipset A15 Bionic. Chipset tersebut juga ada digunakan di iPhone 14. Apple emang kayak gitu. Jago untuk membeda-bedakan device sampai kalian juga bingung untuk beli yang mana. Lanjut ke kamera. Nah, ke kamera nih yang lumayan menurut gua perbedaannya cukup jauh sekali, sangat jauh cuy. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena iPhone 14 Pro ini dibekali dengan 48 megapiksel untuk main kameranya, berbeda dengan iPhone 13 yang hanya 12 megapiksel saja untuk main kameranya. Lalu untuk ultrawide dan telefotonya, iPhone 14 Pro memang menggunakan 12 megapiksel yang sebenarnya sama juga digunakan sama iPhone 13 di ultrawide-nya. Karena iPhone 13 cuma dual kamera doang, tidak triple kamera atau biasa dikatakan kamera boba. Optical zoom-nya juga pun beda. Kalau iPhone 13 kali 1 dan 0,5 aja. Kalau iPhone 14 Pro ada 0,5 kali 1 kali 2 dan kali 3. 14 Pro juga memiliki photogenic, adanya night mode portrait, serta Apple Pro RAW dan makro fotografi. Jadi untuk kamera di atas kertas, 14 Pro jauh lebih diunggulkan ketimbang iPhone 13. Ya, kalian bisa lihat hasil fotonya di sini. Itu antara iPhone 14 Pro dengan iPhone 13. Foto-fotonya kalian bisa perhatikan sendiri. Ya, memang lagi-lagi di atas kertas iPhone 14 Pro jauh diunggulkan daripada iPhone 13. Sangat-sangat jauh. Bahkan hasil videonya pun yang dimana spesifikasinya sama-sama bisa support 4K 60 fps, tapi sayangnya 13 atau iPhone 13 tidak adanya action mode dan tidak adanya ProRes serta video makro. Jadi kalau kalian lihat hasil videonya di situ sangat cukup jauh. Bedanya menurut gue juga jauh ya, unggul 14 Pro daripada iPhone 13. Lalu untuk kamera depan dibekali dengan spesifikasi 12 megapiksel. Keduanya sama-sama memiliki spesifikasi yang sama. Bedanya 14 Pro untuk kamera depan adanya photogenic dan
ProRes video recording di kamera depannya. Seperti itu ya. Jadi secara hasil kamera menurut gua iPhone 14 Pro unggul, dan secara spesifikasi pun iPhone 14 Pro sebenarnya unggul ya. Jauh banget ini perbedaannya. Tapi ya itu yang terkadang kita cukup bingung membelinya ya, karena kan biasanya sesuaikan kebutuhan masing-masing. Meskipun secara di atas kertas iPhone 14 Pro mutlak lebih unggul jauh daripada iPhone 13. Keduanya masih sama-sama menggunakan 5G dan keduanya juga masih sama-sama menggunakan Lightning. Lalu untuk spesifikasi RAM dan baterai, iPhone 13 memiliki 4GB RAM dengan kapasitas baterai di 3240 mAh. Berbeda dengan iPhone 14 Pro, ya mungkin karena memang untuk profesional, memiliki 6GB RAM dengan kapasitas 3200 mAh. Berbeda tipis, lebih unggul iPhone 13 secara kertas untuk baterai, tapi gue yakin pada saat kalian gunakan nggak akan terlalu beda jauh, akan terasa sama aja. Lalu pendapat gue terkait kedua iPhone ini, mana yang lebih layak dibeli atau mana mendingan yang dibeli? Jujur, gue akan mengatakan lebih mendingan beli 14 Pro langsung. Memang secara di atas kertas tadi udah gue katakan, spesifikasinya jauh lebih unggul iPhone 14 Pro daripada iPhone 13. Yang menurut gue iPhone 13 ini memang dikhususkan tidak untuk profesional, hanya untuk sebagai pengguna aja yang tidak terlalu profesional mungkin. Tapi konotasi kata tersebut tuh sepertinya rada-rada rancu menurut gue. Karena iPhone 13 sebenarnya mampu dan bisa bikin lu lebih profesional juga. Misalkan lu mau shot video B-roll atau bikin foto atau live TikTok, bikin konten TikTok, konten Reels. Rasanya iPhone 13 tuh sebenarnya masih cukup dan masih sangat mumpuni banget. Makanya gue bilang kayaknya agak rancu kalau kita asumsikan lebih profesional 14 Pro. Tapi intinya iPhone 14 Pro jauh lebih unggul cara spesifikasi, bahkan hasil video dan foto yang dikeluarkan. Cuman bukan berarti iPhone 13 ini tidak bisa ngapa-ngapain. iPhone 13 ini cukup mampu, gue yakin banget bisa banget menopang kerjaan kalian, tugas kuliah kalian ataupun yang sekolah. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih baik beli? iPhone 14 Pro kalau pribadi gue. Cuman kalau misalkan kalian nggak ada budget, nggak apa-apa. Budget kalian belum ada lebih misalkan, ya udah kalian beli iPhone 13 aja. Dan gue rasa itu sangat cukup. Kalau misalkan ada rezeki dikit, bolehlah iPhone 14. Atau kalian ada rezeki lebih, ya boleh 14 Pro. Nggak apa-apa juga kok. Intinya 14 Pro memang jauh lebih baik untuk dibeli. Tapi bukan berarti iPhone 13 tidak layak untuk kalian beli. Menurut gue masih layak banget dan kalian juga bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman semua. Teman-teman butuhnya gimana? Kalau kalian butuhnya memang yang lebih spesifikasinya daripada iPhone 13, silakan beli iPhone 14 Pro daripada iPhone 13. Tapi kalau misalkan teman-teman budgetnya kurang, nggak usah memaksakan. iPhone 13 masih mampu kok untuk mengcover pekerjaan kalian atau apapun itu. Dan kedua iPhone ini masih sama-sama mendukung iOS terbaru, yaitu iOS 17.2.1. Bagi gua untuk iPhone 13 sendiri, pemakaiannya ini masih bisa lah 2-3 tahun yang akan datang, atau bahkan 4 tahun yang akan datang. Apalagi 14 Pro, jangan ditanya ya. Tapi kalau iPhone 13 gua rasa masih bisa lah sampai 4 tahun. Kalau 14 Pro jauh lah. Jadi ketika kalian beli di antara kedua iPhone ini, pemakaian itu masih bisa jangka panjang. Ya itu tadi udah gue jelaskan secara spesifikasi. Sudah jelas 14 Pro lebih unggul, tapi bukan berarti iPhone 13 tidak mampu cover pekerjaan kalian. Gue yakin mampu banget. Lebih baik mana dibeli? Jelas lebih baik beli 14 Pro. Tapi kalau memang budgetnya belum cukup, nggak perlu memaksakan. Cukup beli iPhone 13 aja. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.